Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan coba untuk latihan soal gelombang stasioner. Sebelumnya, kalian bisa mencoba terlebih dahulu soal-soal nanti yang ada di dalam video ini. Sebelum kalian masuk ke pembahasan soalnya, kalian bisa pause, kerjakan dulu, dan setelah itu kamu bisa mereview jawaban kalian dengan pembahasan yang saya berikan. Nah, untuk soal-soalnya di sini saya ambil beberapa dari buku paket Mandiri Fisika kalian. Nah, nanti bisa dicek untuk opsi-opsinya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jarak antara simpul dan perut yang terdekat adalah titik-titik-titik. Nah, untuk opsinya di buku kalian yaitu dalam lambda. Nah, kita tambahkan gambar terlebih dahulu supaya lebih jelas. Jarak antara simpul dan perut. Simpul berarti di bagian ini, perut berarti di bagian puncak. Nah, kita diminta untuk mencari jarak antara simpul dan perut terdekat. Berarti kalau seandainya kita lihat PKS ini kan 1/4 panjang gelombang, maka 1/4 panjang gelombang sama dengan 0,25 lambda. Nah, ini jawabannya. Kemudian soal yang kedua, akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos. Pi-nya saya masukkan ya. 0,2 pi t meter. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah titik-titik. Oke, nah kita tulis dulu untuk persamaan gelombang stasionernya sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Oleh sebab itu di sini kita sudah menemukan nilai K dan nilai omega yang nanti kita akan gunakan untuk mencari kelajuan gelombang pantulnya. Nah, D3 sama dengan V sama dengan lambda kali F. Nah, di sini karena kita belum menemukan besar lambda-nya dan berapa besar F-nya, kita akan menjabarkan lambda dan F-nya itu dari K dan omega-nya. Jadi kita akan menggunakan nilai K dan omega-nya untuk mencari besar kelajuannya. Nah, mungkin kamu masih ingat bahwa K itu sama dengan 2pi per lambda. Nah, ketika kita cari lambda, berarti sama dengan 2pi per K. Kemudian untuk mencari frekuensi sama dengan kita masuk ke omega-nya terlebih dahulu ya. Omega sama dengan 2πf. Maka ketika kita mencari frekuensi sama dengan omega per 2p. Nah, kita bisa coret menjadi omega per K. V sama dengan omega per K. Omega-nya berapa? 0,2pi, K-nya 0,4 pi. 0,2 dibagi 0,4 hasilnya adalah setengah, 0,5 V meter per sekon, karena di sini satuannya dalam meter. Lanjut, seutas tali digetarkan dengan frekuensi 10 Hz sehingga terjadi gelombang yang merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Letak simpul ketiga dari ujung tali pada pemantulan ujung pipes adalah titik-titik. Oke, kamu bisa kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa review dengan pembahasan yang saya berikan. Oke, kita masukkan ke persamaannya terlebih dahulu ya. X3 sama dengan 2n plus 1 lambda per 4. Nah, kita cari n-nya terlebih dahulu. N plus 1 sama dengan 3.
Nah, jadi kan pertama awalnya persamaannya kan seperti ini. X n plus 1 sama dengan 2n plus 1 lambda per 4. Nah, sekarang kita cari nilai n-nya. Ini kan S ketiga, berarti n plus 1 ini sama dengan 3. Kita cari nilai n-nya, berarti n-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan 2 kali 2 plus 1 dikali lambdanya. Nah, sekarang kita cari lambdanya dengan menggunakan nilai frekuensi dan kecepatannya. Berarti lambda sama dengan besar kelajuannya dibagi frekuensi. Berarti kalau saya tulis, kita langsung aja ya, 4 per 10 dikali 4. Kita bisa coret bagian ini, kemudian 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, 5 per 10. XS3 sama dengan 0,5 meter. Lanjut, seutas tali yang panjangnya 2 meter, salah satu ujungnya terikat dan ujung lainnya digetarkan terus-menerus dengan frekuensi 20 Hz dan menghasilkan gelombang dengan laju 4 meter per sekon. Setelah terbentuk gelombang stasioner, timbullah daerah perut dan simpul yang jarak antaranya adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak antara perut dan simpul terdekatnya ya. Nah, ketika tidak ada keterangan perut keberapa atau simpul keberapa, berarti di sini yang ditanya adalah jarak perut dan simpul terdekatnya. Oke, kalau seandainya kita gambar, kita tulis di satunya ya. Sembari kita gambar, katakanlah seperti ini. Kita coba sampel satu gelombang. Nah, di mana daerah perut dan simpul yang paling dekat itu sebesar 1/4 lambda. Nah, kita keep bagian ini. Kemudian diketahui selanjutnya adalah X-nya, X totalnya ya 2 meter. Kemudian frekuensinya 20 Hz dan V-nya 4 meter per sekon. Nah, di duanya adalah X P ke S. Oke. D3-nya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan 1/4 lambdanya langsung. Kalau di logika kan kita diminta untuk mencari jarak terdekatnya. Berarti kita tulis saja 1/4 kali lambda. Nah, lambdanya kita jabarin 1/4 dikali kelajuan dibagi frekuensi. Berarti 1/4 dikali 4 per frekuensinya 20, berarti 1/20. Atau 1/20 kita buat desimal jadinya 0,05 meter. Ini untuk X PKS. Lanjut, seutas kawat yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm. Sedangkan ujung lain terikat secara kuat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Tentukanlah A letak simpul keempat dari titik asal getaran dan B perut ketiga dari titik asal getaran. Oke. Nah, tulis di satunya terlebih dahulu. X-nya 100 cm, frekuensinya 48 Hz, amplitudonya 16 cm. Dan cepat rambatnya 4,5 cm per sekon. Di duanya yang A letak simpul keempat
dari titik asal getaran. Oke, kita tulis seperti ini dulu. Yang B, X P3 dari titik asal getaran. Nah, tadi ujung terikat atau ujung tetap ya. Jadi, kalau seandainya misal yang ditanya adalah parut ketiga, berarti kan di bagian ini. Nah, ini dari ujung tetapnya, tapi ditanyanya yaitu dari titik asal getaran. Nah, titik asal getaran berarti logikanya kalau seandainya kamu membuat getaran dari tali, berarti sumber getarannya sebenarnya dari mana? Dari bagian sini atau dari bagian sini ya. Jadi nanti yang dicari bukan yang sebelah sini, tapi yang bagian ini. Nah, kita nanti akan mengurangkan nilai X totalnya dengan X P3-nya untuk mencari X P3 dari titik asal getarannya. Nah, ditulis D3-nya terlebih dahulu. XS4 XS4 sama dengan setengah N lambda. Nah, ini untuk mencari letak simpul ke tertentu ya, untuk ujung terikat atau ujung tetap. Nah, kemudian kita cari nilai N-nya, berarti N plus 1 sama dengan 4. Karena ditanya di sini letak simpul keempat, maka N-nya sama dengan 3. Sama dengan setengah dikali 3. Lambda, kita cari dari V per F. Setengah dikali 3 dikali 4,5 dibagi 1/8. Nah, ini dalam sentimeter ya. 4,5 dibagi 1/8 itu kan sama dengan 4,5 dikali 8. Ayo, berapa? 4,5 dikali 8. Hasilnya adalah 36. Nah, ini dalam sentimeter. Kita coret, tinggal 18, berarti 3 kali 18, 54 cm. Ini XSP. Nah, ini XS4. Nah, kemudian yang ditanya adalah letak simpul keempat dari asal getaran. Kalau dari asal getaran, nah, sebentar. 54 itu di bagian yang saya tulis tanda tanya ini ya. Tadi kita sudah dapat 54 cm. Padahal X totalnya adalah 100 cm. Oleh sebab itu, XS4 dari titik asal getaran sama dengan 100 cm dikurangi 54 cm. XS4 dari titik asal getaran sama dengan, di sini ya, tulis ya, 100 cm dikurangi 54 cm. Hasilnya 46 cm. Nah, itu untuk poin yang A. Oh, kita belum tulis poinnya. Nah, sekarang kita cari poin yang B. Yang B ditanya XP3. XP3 sama dengan, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu, 2N plus 1 dikali lambda per 4. N-nya sama dengan, langsung ya, N-nya sama dengan 2. 3 dikurangi 1. Nah,
kita masukkan nilainya 2 dikali 2 plus 1, lambdanya tadi 36, oke betul, per 4 sama dengan 5, 36 per 4. Nah 36 dibagi 4, 9 kali 5, 45 cm XP3. Nah sekarang sama seperti halnya ini, kita cari nilai XP3 dari titik asal getaran. XP3 dari titik asal getaran sama dengan 100 cm dikurangi 45 cm, hasilnya 55 cm. Oke, lanjut. Oke, ini sudah ya. Nah ini ya maksudnya tadi yang saya buat gambar ilustrasinya. Jadi di gelombang stasioner ini ada yang namanya gelombang pantul dan gelombang datang. Kalau saya ditanya dari titik asal getaran, berarti dari titik asal gelombang datang. Berarti kan arahnya ke sana, berarti titik asalnya dari sini. Kalau gelombang pantulnya, dari titik pantulnya berarti dari sini. Oke, lanjut. Dua gabus terapung di permukaan air laut berjarak 1,5 meter satu sama lain. Kedua gabus berada di puncak gelombang dan di antara kedua gabus terdapat dua puncak gelombang. Jika frekuensi gelombang 10 Hz, panjang gelombang dan kecepatan gelombang berturut-turut adalah titik-titik-titik. Nah, ini saya ambil dari buku Mandiri Fisika kalian. Yuk coba dikerjakan. Oke, kita gambar dulu ya. Untuk di satunya. Nah, di sini dua gabus terapung di permukaan air laut berjarak 1,5 meter satu sama lain. Kedua gabus berada di puncak gelombang dan di antara kedua gabus terdapat, ini cluenya, dua puncak gelombang. Oke, katakanlah seperti ini ya. Ada dua gabus berada di puncak gelombang. Ini cluenya, dan di antara kedua gabus terdapat dua puncak. Puncak satu dan puncak yang kedua. Nah, kemudian jika frekuensinya sebesar 10 Hz, D2-nya panjang gelombang dan kecepatan gelombang berturut-turut adalah berapa? Nah, sekarang kita lihat dari titik gabus pertama ke gabus yang kedua. Di sini ada berapa gelombang? 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Berarti kalau saya tulis bisa seperti ini, 3 lambda atau 3 gelombang, 3 panjang gelombang. Nah, kemudian dari G1 ke G2 itu jaraknya 1,5 meter. Nah, D3 kan awalnya kita ditanya lambdanya dulu. Berarti untuk mencari lambda, di sini sudah keterangan bahwa 3 lambda sama dengan 1,5 meter. Berarti lambda sama dengan 1,5 dibagi 3. Hasilnya 0,5 meter. Kemudian untuk yang V-nya, V sama dengan lambda dikali F, sama dengan lambdanya 5/10, frekuensinya 10, sama dengan 5 meter per sekon. Oke. Masih semangat? Lanjut ya. Pada seutas tali dengan ujung terikat terjadi gelombang stasioner jika jarak 4 titik simpul yang berurutan adalah 12 cm
dan cepat lambat gelombang 160 cm per sekon, besar frekuensi gelombang adalah titik. Oke, yang pertama kita gambar terlebih dahulu ya. Oke, katakanlah gambarnya seperti ini. Nah, seutas tali dengan ujung terikat. Kemudian diketahui jika jarak 4 titik simpul yang berurutan, berarti dari katakanlah sini ya, S pertama, S kedua, S ketiga, S keempat adalah 12 cm. Ini untuk di satunya. Kemudian V-nya sama dengan 160 cm per sekon. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di bagian S1 sampai S4, di sini ada berapa gelombang? Berapa panjang gelombangnya? Ada dari sini ya. Kita hitung 1,5 lambda. Nah, maka nanti kita bisa cari 1 lambdanya berapa. Oke, D2-nya adalah frekuensi D3. Nah, sekarang kita cari lambdanya terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini kan ada setengah lambda. Nah, totalnya dari S1 sampai S4 itu 12 cm. Kalau seandainya kita bagi setengah lambda, berarti setiap setengah lambda itu 4 cm. Nah, paling mudah seperti ini ya, 4 cm. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya ditanya 1 panjang gelombang, berarti ya tinggal 4 ditambah 4. Lambdanya sama dengan 8 cm. Atau seandainya kamu mau tulis 1,5 lambda sama dengan 12 cm, kemudian lambdanya dicari berapa, nah itu juga boleh, silahkan. Oke, lanjut, lambdanya 8 cm. Kemudian V-nya 160 cm. Oke, sekarang kita ditanya berapa besar frekuensinya, ya berarti tinggal dimasukin saja kan ke persamaan lambda sama dengan V per F. Berarti 8 cm sama dengan 160 cm per sekon per frekuensi. Sama dengan, ini saya coret ya, 20. Frekuensinya sama dengan 20 Hz. Oke, lanjut. Seutas tali memiliki panjang 3 meter. Salah satu ujungnya diikat dan ujung lainnya digetarkan terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner. Pada tali terbentuk 3 gelombang penuh. Jika diukur dari ujung terikat, perut ketiga terletak pada jarak titik. Yuk, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk jawabannya silakan bisa ditulis di kolom komentar YouTube di bawah ini sebagai presensi kalian ya. Jangan lupa ditulis nama lengkap kalian, kemudian nomor absen dan jawabannya. Hanya jawabannya saja. Saya percaya insya Allah adik-adik semua jujur mengerjakan sendiri. Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk chat melalui WhatsApp ya. Baiklah, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.